Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Yang terhormat, saya ucapkan kepada Ibu Mardiana selaku dosen pengampu mata kuliah User Experience pada semester kali ini. Sebelumnya izin Bu tanpa mengurangi rasa hormat, perkenalkan nama saya M. Daya Kiki dengan PM 226506101. Adapun maksud dan tujuan saya pada kesempatan kali ini, pada pembuatan video kali ini, yakni terkait dengan ujian akhir semester pengganti ataupun susulan yang Ibu berikan, yang mana nantinya ada beberapa bahasan ataupun ada beberapa pertanyaan sebagai pokok pembahasan pada pembuatan video kali ini, yang mana nantinya akan saya coba jelaskan dalam pengumpulan video kali ini. Mungkin singkat saja langsung kita ke beberapa pokok pembahasannya. Jadi di sini ada 4 poin tentang pendefinisian kurang lebih, yaitu ada apa itu UI UX, kemudian ada information architecture, kemudian ada design thinking dan juga heuristic evaluation. Nah, untuk yang pertama yakni terkait dengan pendefinisian UI dan UX. Saya coba pisah terlebih dahulu. Untuk UI sendiri merupakan user interface yang artinya berkaitan dengan segala elemen visual dan interaktif yang pengguna dapat lihat dan klik. Artinya tampilan yang ada dalam suatu aplikasi website itu bisa dikatakan sebagai UI seperti itu. Yang mana poin fokus daripada UI sendiri itu berkaitan dengan icon, kemudian layout, kemudian font, dan juga warna. Nah, kemudian untuk user experience ataupun UX merupakan keseluruhan pengalaman yang dialami pengguna saat menggunakan aplikasi website tersebut. Nah, fokus dari UX ini yakni agar pengguna merasa mudah dan puas ketika menjalankan aplikasi tersebut. Jika disederhanakan, UI ini merupakan bagian dari UX. Dan UX itu mencakup UI, namun juga mencakup secara keseluruhan pengalaman pengguna pada aplikasi ataupun sistem tersebut. Nah, tujuannya dari UX sendiri yaitu untuk meningkatkan kenyamanan, kemudian kemudahan, dan efektivitas dari penggunaan aplikasi ataupun website tersebut dari pengguna. Nah, sedangkan untuk UI itu membuat tampilan yang menarik dan mudah dipahami secara visual oleh user, seperti itu. Nah, maka dapat dikatakan apabila UX-nya baik, namun secara tampilan ataupun desainnya jelek, maka UI dapat dikatakan buruk. Namun, jika UI-nya bagus, tapi ada beberapa fitur ataupun icon yang sangat kecil, yang berukuran kecil dan susah diklik, maka bisa dikatakan UX-nya buruk. Seperti itu simpelnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan information architecture ataupun IE, yakni proses pengorganisasian, penataan, dan juga pemberian label terhadap konten dalam produk digital seperti website, aplikasi, maupun aplikasi dengan tujuan agar informasi dapat diakses, dipahami dengan mudah oleh para pengguna. Sederhananya, yaitu cara menyusun informasi agar pengguna dapat mudah menemukan apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, biasanya di dalam halaman utama atau homepage itu ada beberapa fitur yang diberikan sebagai penunjang ataupun suatu hal yang informasi yang sangat penting daripada aplikasi ataupun website tersebut. Contoh, katakanlah
ada pengelompokan konten seperti kategori dan lain sebagainya. Nah, biasanya juga kalau kita kaitkan dengan studi case, misal aplikasi kesehatan tentang dokter, maka di halaman utama itu biasanya terdapat informasi berupa search yang mana bisa difilterisasi, bisa dicari berdasarkan golongan dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan dari informasi arsitektur ataupun riwayat kesehatan biasanya terdapat di dalam akun yang digunakan. Seperti itu. Kemudian untuk uh, design thinking sendiri, kalau untuk design thinking secara pendefinisiannya ya ini pendekatan berpikir inovatif dan berpusat pada manusia, human centered, untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan tujuan menciptakan solusi yang kreatif dan fungsional. Hampir sama dengan human centered design yang mana berkaitan dengan mencari solutif dari uh, permasalahan-permasalahan yang ada yang merupakan bagian dari design approach. Nah, lebih ditekankan lagi kalau untuk design thinking itu dia fokus pada permasalahan yang kompleks, dan untuk tahapan-tahapan dari design thinking sebenarnya hampir sama dengan HCD. Yang mana yang pertama itu ada empathize, yang mana merupakan kita perlu menelaah ataupun mencari kebutuhan dan masalah pengguna. Itu apa? Melalui wawancara atau observasi yang dilakukan. Contoh studi case-nya seperti yang saya sebutkan tadi di rumah sakit. Kita dengan situasi yang ramai, kemudian banyak yang antri, kita tanya, apa masalahnya? Apa masalah daripada pasien di situ, mengapa bisa antri panjang seperti itu? Nah, setelah itu masuk ke define, ya ini merumuskan masalah utama pengguna. Masalahnya apa? Sehingga bisa antri panjang seperti itu. Nah, setelah kita cari rumusan masalah, kemudian terdapat ide ataupun idea yang mana menghasilkan banyak ide solusi tanpa batasan. Nah, masuk ke dia ini kita mulai mengafirmasi daripada empathize dan juga define, yang mana akan muncul ide-ide seperti katakanlah kita perlu adanya booking online terhadap dokter agar tidak terjadinya antrian yang panjang seperti itu, dan merasa kesal bagi pengguna agar tidak seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan prototype, yakni pembuatan desain daripada booking online tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tahap testing. Nah, di tahap testing pun biasanya perlu ada feedback dari para pengguna agar menyatakan bahwa sebenarnya aplikasi ataupun website yang dibuat ini sudah dikatakan eh, berhasil ataupun mudah dipahami para pengguna atau belum, seperti itu. Misal dengan komentar perlu ada penambahan WhatsApp, komunikasi WhatsApp di aplikasi tersebut. Nah, misal seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan heuristic evaluation, yakni metode evaluasi kegunaan yang dilakukan oleh ahli UX untuk mengidentifikasi masalah dalam antarmuka pengguna berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan sebelumnya. Berkaitan dengan job cognition 10 usability heuristic. Nah, tujuannya apa? Untuk menemukan masalah kegunaan tanpa harus melakukan user testing. Biasanya dilakukan pada fase prototype atau saat evaluasi desain sedang berjalan. Nah, 10 itu ada visibility of system status, kemudian match between system and the real world, dan lain sebagainya. Nah, saya akan memberikan contoh terkait dengan kesalahan-kesalahan daripada yang termasuk heuristic evaluation ini. Contohnya, nah, ketika kita menjalankan aplikasi, biasanya ada loading yang bekerja. Nah, namun ketika loading itu terlalu lama tanpa ada indikator, sehingga pengguna tidak tahu uh, bahwa proses itu sedang berlangsung, maka bisa dikatakan atau bisa termasuk sebagai visibility of system status. Seperti itu.
yang mana sistem harus selalu memberikan informasi kepada pengguna tentang apa yang sedang terjadi. Nah, kemudian selain daripada itu, terdapat konsistensi and standar, yang mana misal di halaman pemesanan, katakanlah di halaman pemesanan tertulis booking booking appointment misal atau booking, nah, tetapi di riwayatnya tertulis buat janji temu. Nah, itu kan inkonsisten, artinya tidak konsistensi seperti itu. Nah, mungkin cukup penjelasan dari saya, singkat saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari penyampaian saya. Kepada Allah saya menampun. Bila terus ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.